Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama Kak Tika. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ini kita ada ayat emas. Ayatnya emasnya terdapat di mana? Di Matius 22 ayat 39. Di mana? Matius 22 ayat 39. Yang isinya apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, dihafal ya di rumah. Nah sekarang ini kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, sikap mau menyembah Tuhan. Kita katakan pujian kita yang berkata, selamat pagi Bapa. Semuanya sikap dalam doa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan pujian kita, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau melompat bagi nama Tuhan. Kak Tika ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita katakan pujian kita yang berkata, sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, kita masih mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan pujian kita, ku cinta keluarga Tuhan. Adik-adik, di keluarga itu ada mama, ada papa, ada abang, ada kakek, dan semuanya. Jadi kita harus mencintai ya, dan juga mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sekali lagi katakan ayat emas kita yang terdapat dalam mana? Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, dihafal ya di rumah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali lagi
kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Yesus selama hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Kak Eli harap semua adik-adik dalam tetap keadaan sehat, tetap semangat dalam beribadah meskipun kita masih ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Nanti adik-adik semua yang ada di rumah bisa ikuti Kak Eli berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Kak Eli ingin tanya dulu nih kabarnya adik-adik semua. Semuanya Kak Eli berharap dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, dalam keadaan sukacita. Adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang menghormati orang tua. Kalau Kak Eli tunjukkan satu gambar, apakah seperti ini orang yang menghormati orang tua? Nah, perhatikan baik-baik ya gambarnya. Nih gambarnya, jelas nggak? Nampak nggak? Kak Eli harap nampak ya. Kalau ini kita lihat dia sedang ngapain? Hormat kan? Hormat, gerak. Hormat dia. Apakah seperti itu menghormati orang tua? Tentu tidak, bukan? Atau seperti gambar yang berikut ini. Dia sedang marah kan? Dia sedang marah ini adik-adik. Nah, dari kedua gambar ini adik-adik, Kak Eli percaya bahwa adik-adik semua tahu bukan seperti itu cara menghormati orang tua. Bukan buat tangannya di atas lalu tegapkan, bukan seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dua tujuan kita belajar firman Tuhan hari ini. Tujuan yang pertama adalah belajar untuk menghormati orang tua. Belajar untuk menghormati orang tua, tidak kasar sama orang tua. Lalu yang kedua, Tuhan akan memberkati anak yang menghormati orang tuanya. Ingat ya, tujuan kita belajar firman Tuhan hari ini adalah belajar menghormati orang tua, tidak kasar sama orang tua. Dan yang kedua, Tuhan akan memberkati anak yang menghormati orang tuanya. Nah, sebelum lanjut kepada firman Tuhan, Kak Eli ada satu cerita nih untuk adik-adik semua supaya kita sama-sama belajar ya. Ceritanya berbicara tentang pengorbanan seorang ibu. Kita semua pasti punya orang tua ya, ayah dan ibu ya. Nah, ada satu keluarga adik-adik, ada satu keluarga yang memiliki seorang anak. Ketika anak ini lahir, anak ini dalam keadaan cacat. Cacatnya apa? Cacatnya yaitu tidak mempunyai telinga kanan dan juga telinga yang kiri. Nah, dia cacat. Anak ini bertambah besar dan ketika suatu hari dia di sekolah, dia tiba-tiba datang sama mamanya. Dia menangis. Dia nangis adik-adik. Lalu mamanya heran, kenapa dia menangis? Lalu dia katakan bahwa di sekolah ada seorang anak laki-laki lain yang mengejek dia karena dia orangnya aneh katanya. Aneh kenapa? Karena tidak mempunyai telinga kanan dan juga telinga kiri. Sehingga mamanya sedih juga melihat anaknya menangis. Tapi adik-adik, meskipun anak ini, anak lelaki ini tidak mempunyai telinga kanan dan kiri, tapi dia punya keahlian yang lain, yaitu dia bisa main musik dan dia juga pintar menulis. Ya, itu dia punya keahlian juga dan dia juga menjadi seorang yang tampan, atau anak lelaki ini adalah anak lelaki yang ganteng meskipun dia cacat ya. Nah, anak ini semakin besar, suatu hari dokter mengatakan kepada kedua orang tuanya, dokter mengatakan bahwa anak ini bisa mempunyai telinga kanan dan kiri. Asalkan ada orang yang menyumbangkan, atau bahasa medisnya, bahasa kedokterannya, yang mendonorkan telinganya untuk anak ini. Lalu berbulan-bulan ditungguin apakah ada yang mendonorkan telinganya untuk anak tersebut. Nah, pada suatu kali dokternya memanggil anaknya bahwa ada orang yang akan mendonorkan atau menyumbangkan telinganya untuk anak ini. Tapi pengetahuannya adik-adik ya, meskipun dia tidak mempunyai telinga kanan dan kiri, anak ini dokter katakan memiliki pendengaran yang bagus.
Nah, ketika dokter mengatakan dia sudah bisa dioperasi, nah sampailah pada waktu operasinya dan operasi berjalan dengan lancar. Tapi ada satu syaratnya, kata orang tuanya. Tidak boleh ada yang tahu siapa yang menjadi penyumbang atau siapa yang menyumbangkan telinga untuk anaknya ini. Anaknya tidak boleh tahu. Suatu hari nanti, kata ayahnya, kamu pasti akan tahu siapa yang menyumbangkan atau mendonorkan telinganya. Singkat cerita, anak ini semakin besar, dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar, dan sampai dia besar, dia tidak mengetahui siapa yang telah menyumbangkan, yang telah mendonorkan telinganya untuk dia. Lalu dia menikah, dia bekerja, lalu dia bertanya kepada ayahnya, siapakah yang telah menyumbangkan telinganya untuk dia? Karena dia ingin membalas budi, dia ingin membantu keluarga orang yang telah menyumbangkan atau mendonorkan telinganya. Tapi ayahnya mengatakan belum saatnya kamu mengetahuinya. Lalu suatu hari, adik-adik, ibu dari anak ini meninggal dunia. Mereka sangat sedih, ayahnya juga sedih dan dia juga sedih. Nah, ketika ibunya meninggal, pada waktu anak ini ingin melihat mayat ibunya dan juga ayahnya, disitulah dia tahu bahwa ibunya lah yang telah menyumbangkan telinganya untuk anaknya supaya anaknya ini berbahagia. Wah, begitu besar ya adik-adik ya. Dari cerita ini kita tahu bahwa begitu besar pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Dia ingin melihat anaknya bahagia sehingga dia mendonorkan atau dia menyumbangkan telinganya untuk anaknya. Nah, anaknya ini tidak bisa membalas budinya adik-adik karena orang tuanya ini, ibunya sudah meninggal. Jadi kita belajar hari ini tentang menghormati orang tua. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya menghormati orang tua? Nah, yang pertama, coba buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Nah, di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, bagaimana caranya kita hormat sama orang tua? Bukan seperti yang tadi ya, hormat bendera, bukan. Tapi yang pertama adalah taat. Taat ini adik-adik artinya itu mendengarkan dan juga melakukan. Tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Itu adalah taat. Itu cara pertama ya. Cara pertama, cara kita menghormati orang tua kita adalah taat. Nah, kalau kita taat, Tuhan berikan janji kan dalam firman-Nya juga. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik semua, kalau kita menghormati orang tua kita, kita taat, Tuhan berjanji kita akan berbahagia dan juga kita akan panjang umur. Nah, itu cara pertama kita untuk menghormati orang tua. Yang kedua adalah kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu yang kedua ya, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti di sini adik-adik, hormat itu bagaimana sih? Seperti yang tadi Kak Eli awal-awal katakan, yaitu tidak kasar. Tidak seperti yang gambar tadi, dia menjerit sama orang tuanya. Tidak kasar, tidak teriak-teriak. Bahkan ada yang kadang-kadang kita jumpai anak-anak gitu, orang tuanya ditendang, orang tuanya diludahi, orang tuanya dimarahi. Nah, itu yang kedua ya adik-adik, kita harus hormat. Hormat itu seperti apa? Tidak kasar, tidak teriak-teriak, tidak memarahi, atau kita menyenangkan hati orang tua kita. Bagaimana sih caranya menyenangkan hati orang tua? Contoh kecilnya, kalau di rumah
Kalau dilihat orang tuanya lagi beres-beres rumah, kita bisa bantu. Bisa nyapu atau cuci piring. Kita juga bisa menyenangkan hati orang tua dengan belajar. Belajar yang pintar. Karena kita sudah disekolahkan. Kita harus hormat sama orang tua kita. Dari kecil kita dijaga, dirawat, dikasih makan, diberikan yang terbaik. Kalau kita sakit dirawat, diberikan obat. Nah, itu cara kita menyenangkan hati orang tua kita. Itu cara yang kedua, yaitu kita harus hormat sama kedua orang tua kita. Coba buka lagi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Nah, di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita hormat sama orang tua, adik-adik, segala keperluan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memenuhinya dalam kehidupan kita secara pribadi. Untuk adik-adik semua, kita harus ingat dua cara ini ya. Kita harus taat, mendengarkan dan melakukan. Lalu yang kedua, kita harus hormat, yaitu menyenangkan hati orang tua kita. Ya, tadi contohnya sudah banyak ya. Belajar yang pintar, membantu orang tua di rumah, menjaga adik, dan banyak contoh-contoh yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kalau kita tidak hormat sama orang tua? Nah, firman Tuhan itu adik-adik juga mengajarkan kita, kalau kita tidak hormat, itu juga ada hukumannya dari Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Berarti mata rohani kita dibutakan sama Tuhan. Ya. Kalau kita tidak hormat sama orang tua, mata rohani kita dibutakan. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang rohani lagi. Karena kita nggak patuh sama orang tua kita. Lalu jika kita tidak hormat sama orang tua, kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 tadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, kita kebalikannya adik-adik. Kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kita besar nanti, kita tidak akan melihat kemuliaannya Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kita tidak akan lihat. Karena kita tidak hormat sama orang tua kita. Lalu kalau kita tidak hormat lagi sama orang tua kita, firman Tuhan di dalam Amsal, buka di dalam Amsal 30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Amsal 30 ayat 11 sampai 12. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Nah, di sini adik-adik, kita tidak akan mengerti hal-hal yang rohani kalau kita tidak patuh sama orang tua kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar adik-adik ya tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kita bisa taat mendengarkan apa yang diberikan orang tua kita, melakukan apa yang dikatakan, karena itu adalah perintah Tuhan yang sangat penting. Karena Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berbahagia dan juga kita panjang umur jika kita menghormati orang tua kita. Tapi kalau ada pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita yang salah? Meskipun adik-adik orang tua kita yang salah, kita sebagai anak belajar juga memaafkan mereka, orang tua kita, karena orang tua kita juga adalah orang tua yang biasa. Mereka juga bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka juga tetap dihormati. Sebagai orang tua, mereka tetap dihormati. Percayalah, nanti Tuhan sendiri yang akan, kalau orang tua kita salah ya, Tuhan sendiri yang akan berbicara sendiri kepada orang tua kita bahwa mereka juga salah. Nah, kita juga tidak bisa membenci mereka. Dan pelajarannya adalah kita jangan melakukan
apa yang telah orang tua kita lakukan kesalahan. Kalau mereka pernah salah, kita jangan lakukan kembali. Nah, itu artinya kita menghormati mereka. Kita tetap memaafkan mereka, kita tidak boleh membenci orang tua kita. Nah, jadi adik-adik, kita belajar tentang menghormati orang tua pagi hari ini. Jangan cuma kita mendengar, tetapi kita sama-sama melakukannya. Baik Kak Eli maupun adik-adik semua yang ada di rumah, kita hormat sama orang tua kita. Kita taat, kita mendengarkan dan melakukan apapun yang dikatakan orang tua kita. Karena itu adalah perintah Tuhan yang paling penting di dalam Alkitab. Oke, sekian ya adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, ayat emasnya untuk bulan ini tertulis di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Sekali lagi ya, Kak Eli katakan, ayat emasnya jangan dilupakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Yang bunyinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan lupa ayat emasnya adalah kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Kak Eli berharap kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Mulai saat ini kalau kita suka teriak-teriak sama orang tua, suka mungkin ada yang tendang-tendang sama orang tua, atau ada yang ngomong kotor sama orang tua, atau ngomong jorok, atau ngomong-ngomong binatang, kita harus bertobat. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita nggak mau dihukum sama Tuhan, kita harus berubah. Harus ingat bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan yang paling penting. Oke adik-adik ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami menjadi anak-anak yang taat, kami menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua kami Tuhan, karena kami tahu itu adalah perintah Tuhan. Berkati setiap orang tua kami Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, dan juga berkati kesehatan mereka Tuhan. Kami percayakan orang tua kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap anak-anak yang lain Tuhan, mereka tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.